Bisa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk, ulama penentu Pilpres. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Suhud sekarang. Pak Suhud, jadi kalau kita bicara tentang peran agama, di tengah-tengah kita tadi sedang berbicara serangan hoax yang begitu masif di Pilpres kali ini. Hoax yang kemudian beririsan dengan isu agama. Bagaimana Anda melihatnya seharusnya peran ulama ketika menangkal isu-isu hoax ini? Ya, saya kira pertama bahwa ulama itu aktif di dalam kegiatan politik ini tidak bisa kita nafikan, ya, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita abaikan, dan bahkan peran itu aktif, ya, artinya dia sejak dulu, ya. Nah, memang pada situasi seperti ini penting, ya, peran ulama untuk bisa mengarahkan masyarakat, ya, supaya menghindari hal-hal yang bertentangan dengan aturan, ya, juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Saya kira ini peran yang harus harus dimainkan oleh para ulama. Karena itu dikomunikasikan tidak? Kalau di kubu BPN kan ada banyak ulama yang berdiri di belakang BPN. Semacam diberi pelatihan tidak bahwa dalam kemudian menyebarkan, mengkampanyekan Pak Prabowo, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi? Jelas, kita kan punya prinsip, ya, bahwa kita ingin menang secara berkah dan bermartabat. Ya, berkah itu artinya memberikan kebaikan-kebaikan dan bermartabat, tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika, menolak hoax, mengharamkan hoax dan fitnah. Saya kira kalau dari BPN jelas, clear bahwa kita menginginkan isu-isu yang sehat, fokus kepada program, ya. Makanya kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi itu memang fokus kepada masalah-masalah ekonomi. Dia tidak masuk kepada wilayah-wilayah agama misalnya, cenderung menghindari hal seperti itu, sangat menghindari. Nah, saya kira ini sudah kami komunikasikan dan menjadi prinsip di BPN bahwa itu tadi kampanye harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengharamkan praktek hoax dan juga fitnah. Ini juga kami sampaikan ke pendukung dan juga anggota partai masing-masing peserta koalisi. Gitu. Oke. Kalau Pak TGB seperti apa kalau di Golkar kemudian untuk mengarahkan bahwa ulama itu tidak keluar dari koridornya? Saya pikir secara umum, ya, para ulama, ya, setiap saat harus bersuara dalam kebaikan, dan dalam kontestasi Pilpres ini setiap kesempatan, ya, mimbar-mimbar Jumat atau pengajian-pengajian atau apapun namanya, itu kita terus menyuarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa memperkokoh persaudaraan, bahwa ini adalah kontestasi musyawarah besar kita sebagai bangsa dengan semangat persaudaraan. Dan bahkan kalau misalnya saya memilih satu calon ini, itu ijtihad politik saya. Itulah kesimpulan saya bahwa ini lebih mampu menghadirkan kemaslahatan. Tapi menurut saya, jangan sampai kemudian kita menggunakan istilah memutlakkan, ya, di dalam kontestasi politik seperti ini. Bahwa kalau bukan ini berarti dia tidak ikut kepada Ijtima ulama. Hati-hati, karena di belakang Pak Jokowi, dalam arti yang ikut mensupport beliau, yang sevisi dengan beliau, yang melihat ada kemaslahatan, keberlanjutan kepemimpinan Pak Jokowi, itu juga banyak sekali ulama. Jadi menurut saya, yuk kita letakkan segala sesuatu secara proporsional, bahwa ini kontestasi politik yang merupakan musyawarah kita sebagai bangsa, kita jalani dengan kesukacitaan. Tidak usah memutlakkan sesuatu. Karena sekali lagi, kedua calon ini keduanya Muslim, dan insya Allah semuanya baik, putra terbaik bangsa. Hanya bagaimana kita melihat mana yang lebih mampu untuk menghadirkan kemaslahatan atau menghindarkan kemudaratan. Menurut saya hanya itu. Oke, kalau kemudian ada yang dengan mungkin secara kasual di kalangan masyarakat pilih kandidat ini, kalau tidak pilih kemudian masuk surga, kalau pilih ini kemudian masuk neraka, sama seperti apa yang terjadi di Pilgub DKI, meskipun hari ini calonnya dua-duanya sama-sama Islam, itu boleh atau tidak? Saya pikir bukan hanya ulama, ya, siapapun tidak bisa mengklaim seperti itu. Buat dirinya sendiri belum tentu masuk surga kok sudah bisa mengklaim atau memvonis orang seperti itu. Menurut saya itu jauh, ya, dari tuntunan yang diberikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Oke. Bang Rey, siapa yang seharusnya memastikan bahwa peran ulama kemudian ada di koridor yang tepat? Ketika sekarang kita punya banyak sekali ulama, dan ulama-ulama itu tersebar. Ada yang kemudian berada di belakang 01, ada yang di belakang 02.
Memang tidak ada ya yang bisa memastikan itu, karena bagaimanapun ulama-ulama kita juga kan berbeda pandang ya, tentang cara adaptasi antara agama dengan negara. Iya. Di sebagian besar ulama kita melihat memang tidak ada lagi pertentangan yang cukup serius antara pesan-pesan keagamaan dalam bahasa yang lain mungkin katakanlah misalnya syariah dalam agama dengan apa yang kita pergunakan sehari-hari dalam konteks berbangsa gitu. Tapi di sebagian ulama masih tetap ada pertentangan itu. Masih ada yang menganggap misalnya sistem politik yang kita pakai, sistem hukum yang kita pakai tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan. Gitu. Dua-duanya sah-sah saja untuk hidup dan sah-sah saja untuk terus-menerus kampanyekan ide mereka masing-masing ya. Selama tentu saja ada batasannya. Pertama tidak boleh mempergunakan kekerasan dalam hal menyampaikan ide. Yang kedua tentu saja mereka tidak boleh keluar dari jalur yang disepakati oleh kita bersama gitu. Termasuk di dalamnya tentu mempergunakan kebohongan, ya, fitnah, intimidasi. Jangan dibayangkan intimidasi itu bersifat fisik ya, bersifat verbal juga bisa intimidasi. Misalnya dia mengatakan you kafir. Nah, itu intimidasi itu terhadap orang gitu kira-kira ya, dan seterusnya itu gitu. Dan apapun termasuk mendirikan organisasinya, selama tentu saja organisasinya itu tetap juga mengakui dasar-dasar yang berhubungan dengan konstitusi kita gitu. Bahwa setelah itu dia mengkampanyekan misalnya undang-undang harus dirubah, undang-undang harus dibedekat dengan ajaran agama macam-macam, is okay gitu. Nah, dan tidak ada standar memang di situ. Dan itulah yang kita lihat sekarang ini sebetulnya di dalam konteks Pilpres ini. Gitu. Kalau kita baca lebih umumnya, ada kelompok ulama yang sudah merasa tidak ada lagi perdebatan yang sangat serius antara posisi agama dengan negara, dan oleh karena itu kita ikuti demokrasi ini demi kemaslahatan bangsa dan negara macam-macam dan seterusnya itu gitu. Tapi ada juga kelompok ulama yang merasa bahwa harus tetap ada nuansa keagamaan yang dikuat di dalam konteks bernegara itu dalam bentuk ya aturan, dalam bentuk perda, dalam bentuk undang-undang macam-macam dan seterusnya gitu. Dan mereka boleh saja bersaing di wilayah itu gitu. Ya, masalahnya bagi kita itu tadi nuansa yang terbangunnya bukan sebetulnya pada idenya, bukan pada produk apa cita-citanya, tapi lebih pada klaim-klaimnya. Itu yang kita alami sekarang ini yang membuat apa namanya ya, kita menjadi seolah tidak maju-maju dalam pengertian yang terjadi kan semacam ketakutan gitu, ketakutan untuk mengungkapkan ide karena khawatir kemudian dituduh, dihakimi dan seterusnya gitu. Padahal sebetulnya kalau dibuat sehat, cantik sekali. Mereka yang mau berjuang untuk tetap mempergunakan katakanlah misalnya spirit agama yang lebih kuat masuk dalam semua aturan kita ya, entah itu dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perpres, kepres macam-macam, termasuk aturan nanti bawah soal perda macam-macam, is okay itu. Anda boleh tawar-menawar gitu. Nah, kalau misalnya begini ya, kalau sebenarnya saya baca hasil ijtima ulama yang 17 poin kemarin tuh ya, yang 17 poin. Rekomendasi itu. Saya merasa sebetulnya tidak ada yang apa namanya ya, dalam pengertian yang istimewa. Sebetulnya 17 poin itu pun bisa didesakkan kepada Pak Jokowi sebetulnya itu. Tidak ada masalah gitu. Karena kalau kita baca 17 poin itu pun sebahagian besarnya justru ada di dalam poin-poin yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi itu. Kecuali tentu saja mendatangkan Pak Habib Rizik ya kan, itu tentu tidak masuk di visi misi gitu. Tapi membangun negara tanpa hutang ya, apa namanya kesejahteraan, apa namanya dana yang lebih besar terhadap umat Islam, saya pikir itu juga ada masuk gitu. Nah, kalau ternyata 17 tuntutan ini masuk di 01 masuk di 02, apa yang membuatnya jadi hitam putih? Kira-kira gitu tuh. Ini kan soal mana yang paling mungkin kita percaya, itu saja kan, itu satu. Yang kedua yang mana yang paling mungkin, yang paling realistis menjalankan, itu aja sebetulnya perdebatannya. Pak Suhud setuju tidak dengan pandangan seperti itu? Sebenarnya 17 itu ada di Jokowi, tetapi apa yang terjadi di Ijtima memang sudah mengambil posisi di Pak Prabowo atau seperti apa? Ya memang dari nilai-nilai yang dipaparkan itu kan sebetulnya nilai universal ya. Iya, universal. 17 poin itu. Nah, saya kira kenapa itu pilihannya ke Pak Prabowo memang kembali ke para ulama itu sendiri ya. Artinya mungkin mereka kan ulama itu memiliki tanggung jawab memastikan bahwa Republik ini berjalan sesuai dengan koridor yang ada sekarang ini, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila segala macam itu. Nah, saya kira itu yang menjadi concern dari para ulama ya. Nah, apakah karena dia lebih dekat ke Pak Prabowo atau lebih percaya ke Pak Prabowo? Saya kira ini ya kita juga tidak ketahui ya kenapa misalnya Ijtima Ulama itu menjatuhkan hasil kesepakatannya itu ke Pak Prabowo. Saya kira itu para ulama sendiri yang bisa memahami gitu tentang situasi
yang diinginkan oleh mereka gitu. Oke, baik. Pak TGB, kalau tadi kita mendengarkan Bang Rey, setujukah Anda kemudian kalau kita melihat bahwa ulama sebenarnya pada dasarnya sekarang tidak ada terlalu perdebatan tentang agama yang beririsan dengan negara, tapi bagaimana dengan masyarakat? Menurut Anda, apakah memang kita saat ini dalam posisi yang sama, yang terkotak-kotakan antara mana yang lebih Islam dan mana yang kurang Islam? Ya, kan setiap setiap masyarakat selalu ada dinamikanya. Indonesia ini 263 juta kalau tidak salah, dan dengan populasi muslim terbesar di dunia tentu banyak pemikiran yang berkembang. Ada pemikiran yang lahir dari rahim pemikiran di Indonesia lokal, ada juga yang diambil dari Timur Tengah misalnya. Ide-ide tentang keislaman, ya, kemajuan dan seterusnya. Nah, menurut saya sama seperti Bang Rey tadi, bahwa selama itu pemikiran, yaitu didiskusikan, ya, dibantah dengan argumen juga. Nah, sedikit saya ingin sampaikan, karena tadi Bang Rey menyebut Ijtima Ulama, kemudian Pak Suhud juga menyampaikan Ijtima Ulama. Terus terang kalau saya secara pribadi melihat bahwa Ijtima Ulama yang disebut akhir-akhir ini, ya, peristiwa perhelatan itu agak beda dengan Ijtima Ulama yang saya pahami selama ini. Yang kita tahu, ya, Ijtima Ulama itu biasanya ulama-ulama itu kumpul untuk membahas suatu masalah untuk dicarikan hukum agama. Nah, itu ada di, misalnya kalau di NU namanya Bahsul Masail, kemudian di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, kemudian di MUI juga ada Rakernas Ulama misalnya. Tapi yang terjadi dalam pertemuan yang disebut Ijtima Ulama yang terakhir itu kan sebenarnya bukan membahas tentang masalah agama, masalah untuk dicarikan hukum agamanya, tetapi mengkonsolidasikan kekuatan politik alternatif, ya, untuk menghadapi Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi tidak diundang, yang diundang Pak Prabowo. Kemudian juga tidak ada mandat resmi dari organisasi-organisasi Islam, sebagaimana halnya Ijtima Ulama yang biasa dilakukan gitu. Kalau kita bicara tentang jangkar-jangkar ulama di tanah Jawa, di Sulawesi, di NTB, di mana-mana, kan banyak sekali yang tidak hadir. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pertemuan yang dihadiri oleh tokoh agama, ulama-ulama, kemudian juga bahkan bukan ulama juga banyak, ada politisi, ada usahawan, ada pengacara, dan banyak sekali. Nah, itu kan disatukan dengan keinginan untuk menghadirkan kepemimpinan alternatif. Jadi menurut saya sejak awal memang ini adalah konsolidasi kekuatan politik, sehingga produknya tidak kemudian bisa dianggap sebagai representasi dari suara ulama. Sekali lagi, kalau kita mengatakan itu representasi suara ulama, lalu misalnya Mbah Maimun di mana? Lalu para masyayikh, ya, yang melihat pada diri Pak Jokowi itu masih ada kesempatan untuk menitipkan amanah kemajuan bangsa dan umat, itu bagaimana? Jadi saya pikir okelah bahwa ada satu pandangan yang dianut oleh sebagian ulama, perlunya alternatif kepemimpinan, tapi di sisi yang lain juga banyak ulama yang melihat bahwa kepemimpinan Pak Jokowi ini perlu untuk dilanjutkan. Terlebih karena salah satu diantaranya wakil beliau adalah Ketua Umum MUI misalnya, yang merupakan induk dari organisasi Islam, ya, artinya menghimpun organisasi Islam. Artinya saya ingin sampaikan, ya, jangan berlebihan, jangan melampaui batas, jangan menggunakan kata iman dan kufur, karena kebenaran itu tersebar di mana-mana gitu. Dan saya pikir yuk kita berkontestasi dengan baik saja. Oke, saya ingin bicara sedikit tentang bagaimana agama kita rasa digunakan untuk kepentingan politik. Tetapi apa yang terjadi kalau kemudian nanti salah satu dari dua kandidat ini memimpin? Apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo kepada umat Muslim? Ada 87,8 pemilih Muslim, dan dua kandidat ini sama-sama beradu, sama-sama berebut suara pemilih Muslim. Apa sih yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, Pak Suhud? Yang pertama kan Pak Prabowo dari awal berkomitmen bahwa dia menghindari konflik antar umat kan. Makanya ketika dalam pemilihan wapres dia tidak memilih ulama. Itu yang pertama. Artinya ini membuktikan Pak Prabowo menginginkan bahwa Pilpres ini berlangsung dengan damai tanpa ada konflik di akar rumput. Itu yang pertama harus dipahami. Yang kedua, ya, yang ingin dipastikan bahwa ya, tegaknya keadilan yang sekarang ini sering disuarakan oleh Pak Prabowo, dan juga fokus kepada persoalan ekonomi kerakyatan. Artinya sumber dari persoalan itu salah satunya adalah persoalan ekonomi.
Saya kira dan menghindari hal-hal yang sifatnya politik keagamaan atau politisasi agama. Selama ini kita lihat kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo maupun Pak Sandi kan hampir tidak pernah bicara tentang masalah agama, tapi lebih fokus kepada persoalan ekonomi, persoalan keadilan. Saya kira, nah itu menggambarkan bahwa ada keinginan dari kami bahwa politik yang kita inginkan adalah politik gagasan gitu, bukan lagi politik sara, politik aliran, politik agama. Saya kira ini yang menjadi concern dan yang dijanjikan kepada umat Islam tentu saja ya keadilan bagi semua, ya, bagi seluruh umat, bukan hanya umat Islam karena kan Indonesia ini sangat beragam. Saya kira itu yang dipastikan oleh Pak Prabowo melalui kampanye-kampanye yang dilakukan selama ini. Baik. Memang kalau dibaca 17 poin itu tidak ada tuntutan supaya menjadikan syariat misalnya sebagai acuan, nggak ada. Jadi meskipun tidak ada juga pengakuan supaya Pancasila sebagai satu-satunya asas berideologi berbangsa gitu. Nggak ada juga tuntutan itu. Jadi agak netral yang seperti itu. Kalau kita baca yang 17 poin hasil ijtima ulama. Mungkin pertanyaan besarnya lebih kepada bagaimana menyatukan masyarakat setelah kita melewati beberapa kontestasi politik yang kemudian beririsan dengan isu-isu agama yang terlanjur memecah belah masyarakat. Agak sulit itu, Pak. Kecuali memang pemimpinnya mau bergerak di wilayah itu. Itu kesulitan politik identitas ini. Pemimpin yang lahir dari politik identitas itu pasti akan kesulitan untuk menyatukan ininya, pertanyaannya. Itulah yang berkali-kali saya mengatakan politik identitas ini jauh lebih berbahaya dari politik uang. Politik uang itu ya harus selesai setelah pemilu. Iya, selesai gitu. Yang rugi, yang untung kan. Tapi kalau politik identitas ini bisa nggak sembuh. Pilkada DKI 2018 lukanya lama ya sampai sekarang lukanya agak sulit itu. Nah, tentu harus ada kemauan. Siapapun di antara mereka harus tetap menjalin kerekatan kembali antara warga negara kita. Baik. Waktunya singkat sekali, closing statement Pak TGB. Saya pikir belum terlambat ya untuk kita mengisi ruang publik kita dengan hal-hal yang baik dan seluruh elemen. Saya ingin sampaikan, setahu saya seluruh elemen teman-teman di 01 ya itu punya komitmen untuk itu. Kita ingin semakin dekat 17 April, ruang publik kita semakin sehat, tidak toksik seperti ini. Tidak toksik seperti ini. Baik, terima kasih Bang Rey, Pak TGB dan juga Pak Suhud untuk waktunya di hari libur ini datang ke studio kami di Berita 1. Dan pemirsa demikianlah Prime Time Talk kali ini. Saya Tasya Lutmila, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.